Oke, balik lagi di ATTL Bola. Seperti biasa, ada gue Adit, ada Fahri, Halo. ada Kemal, Halo. dan ada Dondi. Iya, nge-lag. Ya, Dondinya nge-lag. Sebelum mulai nih, gue mau remind lagi buat teman-teman semua, buat ATTL ini bisa diikutin juga di Instagram, di @alongthetouchline, dan ATTL juga punya channel YouTube, dan video podcast ini ada video podcastnya juga, bisa dicek di Touchline Network. Nah, oke, kita mulai kali ya. Sebelum mulai, gue mau update dikit kali terkait Bundesliga. Beberapa game yang tanda kutip penting aja kali ya. Jadi, Leipzig imbang lawan Paderborn 1-1. Terus, Munchen lawan Leverkusen, itu menang Munchen 4-2. Terus, sama Dortmund itu menang 1-0. Gitu. Jadi, kayaknya kalau misalkan lihat dari standings-nya, udah mulai kelihatan agak lebih lebar sih ya. Meskipun masih ada 6 game lagi gitu. Jadi ya, kita lihat aja ke depannya gimana. Terus terkait dari Premier League ada sedikit update gitu. Jadi yang tadinya ada wacana boleh pakai pergantian 5 pemain itu udah confirm. Terus sama tim-tim Premier League tuh udah mulai main friendly game internal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari beberapa sumber berita kan ada tuh main di kandang masing-masing dengan baju home dan away gitu. Dan yang kocak adalah ada beberapa pemain yang bentuk fisiknya sangat berubah. Iya, Higuain. Itu bench juga nambah tuh, IPL. Bench dari 7 ke 9 orang tuh. Bench juga nambah. Jadi 9 tuh kebayang ramenya gimana sih. Terus masih terkait dengan Premier League juga gitu. Mungkin berita transfer yang cukup hangat dari minggu lalu. Seperti yang kita tahu kan, seorang Timo Werner nih, yang dari Leipzig kan bakal ke Liverpool ya kan, cuman ternyata tiba-tiba ada yang nikung nih gitu dari Chelsea gitu. Walaupun belum resmi. Tapi anggaplah kalau orang bangsa. Gue sih emang ke Chelsea sih. Anggaplah kalau resmi Mal, gimana Mal? Hah? Ya bangsat. Kebanyakan retorika nih Liverpool. Iya, kebanyakan bumbu di awal anjir kok karena udah suka banget sama Liverpool, ujungnya kemana tahu. Biasa itu kan. Biasa. Ya emang masih butuh Timo Werner. Nah, itu kemarin banyak discussion juga tuh di Twitter, banyak yang kayak bilang bahwa ya Werner nggak apa-apa juga nggak datang karena sebenarnya ada satu nama yang belum ke-highlight banget lah performanya karena kemarin dia baru datang pas window transfer Januari. Takumi Minamino. Nah, mungkin orang-orang yang nggak tahu Liverpool dan nggak nonton Liverpool nggak tahu siapa itu Minamino. Gue juga di awalnya nggak tahu. Mungkin ya Kemal juga awalnya. Gue pikir David Nggok. Bukan. Iya. Gue kira temennya Subasa itu. Neil Mellor. Kalau nggak ketemu Liverpool nggak bakalan dicari tuh si Minamino di Google. Terus kayak pas nyari. Iya sih. Pasti pas awal-awal kayak ini siapa sih Minamino, nonton lah di YouTube apa segala macam kan. Terus kayak ya menurut gue sih ya udahlah nggak ada Werner tapi emang sebenarnya udah ada plan Minamino emang belum kelihatan juga jadi nggak ngerasa butuh-butuh amat. Iya, butuh buat gerakan marketing aja itu biar ngebuka market di Jepang. Nah itu juga menarik menurut gue Matt. Itu gue menarik banget. Akhirnya gue nyari-nyari tahu Matt kayak apa sebenarnya tujuannya Minamino karena ya secara squad emang sebenarnya butuh backup tapi ya kenapa harus Minamino gitu. Satu ya mungkin emang Liverpool nggak bisa belanja yang mahal-mahal. Akhirnya pilihlah Minamino harganya nggak nyampe 10 juta cuy. Dan untuk backup player ya atau rotation player itu oke juga. Nah pas gue cari-cari tahu emang ternyata menariknya lagi adalah si Minamino-nya kan saya dari Jepang kan. Dan Liverpool tuh terakhir kapan ya malah ada pemain Asia emang? Emang ada ya? Lupa gue. Gak pernah ada anjir. Gak pernah ada kayaknya ya. Nah kan mesti gak pernah ada ya. Anggaplah gak ada. Terakhir kan emang yang gembur-gembur kan Afrika mana yang masalah. Nah Liverpool tuh gak punya ke Asia. Terakhir Liverpool ke Asia kapan mal? Ingat gak lu? Tur. Ke Asia. GBK. Singapura kan? GBK 2013. Singapura kan? Iya, Singapura setelah itu. Kan? 2017. Nah itu kan emang lagi masa-masa sebelum Klopp lah. Nah akhirnya pas gue cari-cari tahu kenapa harus Minamino ada apa sih dengan Liverpool sama Asia. Nah
Yang menariknya adalah, ya mungkin Asianya oke lah, emang itu market yang mau dikejar, karena pertama pasti masih tetap MU. Nah, si Liverpool ini mau coba mendekati dengan cara, dengan cara coba partnership sama Jepang. Nah, Jepang ini mereka partnership sama tuh sama ini, NH Foods namanya. NH Foods tuh kayak, makanan frozen food lah, kerjasama sama si Liverpool. Itu tuh bulan April 2019. So good. Iya, kayak so good sama Persela. Iya, kayak gitu. Makanya NH Foods Liverpool tuh kerjasama di bulan April. Nah, itu tuh kayak aneh banget kan. Emang, tapi sebelum-sebelumnya sih pernah sama Dunkin Donuts itu buat di US. Nah, ini mereka nyari partner siap awalnya si NH Foods ini. Dan ya udah, akhirnya kayak pas disambungkan lah unang merahnya NH Foods April 2019 Jepang, kerjasama sama Liverpool, terus kayak tiba-tiba Januari 2020 nih sama Takumi. Ya bisa kelihatan lah bahwa sebenarnya plan-nya tuh mereka mau coba untuk ke Asia. Karena emang udah lama banget nih Liverpool, tournya tuh pasti kalau nggak ke Amerika, Eropa, udah itu aja. Balik ke kampungnya si owner. Ya Asia nih udah nggak pernah lagi nih. Nah, mungkin ya bisa kaji lihat tahun 2020 ke 2021 nih, Juli ini, atau enggak ya, mungkin tahun depannya akan bisa kita tonton lah sama Liverpool di Asia. Gitu. Coba dia kerjasamanya sama ini ya, Sones, dapatnya Februari bisa tuh. Jadi dia nggak jadi ke Thailand. Jadi ke Bandung doang, Jakarta Rupat. Iya. Berarti dari lu deh ya, dari lu sang fans Liverpool melihat bahwa ini pure marketing. Minamino skill-nya ya ada gitu. Kalau dibilang skill ada sih, gue nggak bisa bilang ada karena di Liverpool belum kebukti. Atau emang, tapi gue ngeliat dari si Klopp emang ya, berapa banyak sih mal pemain Liverpool yang Klopp beneran Klopp sama Klopp gitu. Langsung, ya kan kayak, ya kecuali salah ya. Karena tahu gue si Klopp ya, maunya tipikal Klopp ngerekrut pemain itu dia pasti nggak akan langsung lu kayak main FIFA beli pemain langsung lu jadi starting sih. Kayak si Fabinho juga, si Naby Keita pun sampai sekarang masih adaptasi. Kalau Fabinho tuh dikasih pelan-pelan minutes play-nya baru dia jadi pemain kunci. Gue pikir Minamino sih ada di tahap itu sih. Iya, kalau kualitas sih udah kebukti di Leipzig sih. Di Champions. Salzburg. Salzburg, sorry. Gua kan lihat-lihat nih kan terkait Minamino gitu kan. Karena maksudnya kan pemain Asia di Eropa tuh bisa dibilang kan gembar-gembornya nggak sebegitunya lah ya sebenarnya kan. Meskipun di beberapa liga tuh sebenarnya supply-nya ada lah gitu. Awalnya gue pikir Minamino nih kayak Takefusa Kubo gitu, anak muda gitu kan. Cuman pas gue ternyata enggak ya, udah 25 umurnya. Iya. Emang udah lama di Salzburg tuh udah 5 tahun. Makanya, dan kalau misalkan udah emang udah lama. Ya, ngeliat track recordnya di Salzburg sebenarnya ya lumayan sih gitu kan. Maksudnya bener-bener bukan cuma sekedar backup player juga di sana gitu, emang pemain inti gitu. Cuman oke lah, misalkan untuk backup playernya si Mane yang Fala sih oke lah. Ya. Tapi kan harus dilihat lagi itu Salzburg, cuy. Itu Salzburg. Kelasnya gimana? Tolong, itu Salzburg. Makanya buat gue backup player lah kalau cedera. Apalagi si Mane yang masalah kan AFCON tuh bulan Januari kan. Kalau gue sih ngeliatnya kayaknya beli Minamino tuh antisipasi salah satu dari Mane atau salah cabut sih kayaknya ya. Ya emang. Maksudnya kayak jangan sampai kayak waktu itu Torres tiba-tiba langsung Carroll nggak jelas kan. Anjir, Carroll dibilang nggak jelas nih, gue nggak suka nih. Carroll 35 itu yang bikin pemain Inggris mahal tuh Carroll. Kalau Carroll nggak ada transfernya nggak bakalan mahal pemain Inggris. Bener tuh yang ngebuka. Cuma ini kali ya, maksudnya ngerusak harga pasar. Karena kita ngebahas Minamino nih ya kan, pemain Asia di Premier League gitu kan. Kayaknya kalau misalkan kita ngebahas pemain Asia di secara keseluruhan Liga Eropa asik juga kali ya gitu. Ada yang punya ingatan nggak sih, maksudnya sebelum nama Minamino ngangkat nih kan kayak banyak pemain Asia yang nggak ke notice lah ya kan, kayak misalnya kayak Gotoku Sakai, kayak Atsushi Uchida gitu yang mereka udah melalang buana di Eropa, cuman ya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, sebelum si Minamino ini siapa sih pemain yang bisa dibilang wah ini kayak bener-bener muka pemain Asia di Eropa gitu? Gue udah tahu tadi mau nyebut apa, Park Ji-sung paling. Ya itu Bang, cocok. Coba Trilang Spark itu Bang, paru-parunya 3 Bang, anjir. Coba. Soalnya gini, gue ngeliat, maksudnya ya gue bias sih jujur aja gitu kan. Cuman
semasa gue aktif bener-bener ngikutin bola tuh bener-bener sosok orang Asia yang bisa dibilang jadi ikon, ya sejauh gue ingat masih Park Ji-sung gitu kan. Ada lagi nggak sih? Nah, kalau gue pribadi, Park Ji-sung emang oke gitu, emang gede namanya, dia menangin apa aja sama MU, tapi dia nggak di levelnya sama Son Heung-min. Son Heung-min itu menurut gue udah next level lagi tuh, itu udah di atas ya. Dan dari beberapa pemain Asia yang gue tonton di Liga Eropa, ya Son sih menurut gue. Kelasnya jauh ya? Kayak, yang bener-bener kayak, ya lu sekelas nih sama pemain Eropa. Kalau ya Park Ji-sung kan juga nggak, maksudnya nggak terlalu sering inti juga, dia emang ibaratnya kayak rotation player juga kan, buat situasional lah gitu sih, Alex gitu. Ya, cuman ngomong-ngomong Son ya gitu kan, jadi kebetulan tuh gue pernah ngeliat satu video di YouTube, dan kebetulan si Son ini adalah bintang tamunya. Terus ternyata di situ gue baru tahu, ya kenapa, maksudnya Son tuh kan kayak tadi Fahri bilang kan, kelasnya beda banget kalau misalkan dibandingin pemain-pemain Asia yang main di Eropa gitu. Ternyata ada faktor X-nya gitu. Biarpun dia itu orang Korea Selatan, basically dia ngalamin yang namanya sepak bola profesional tuh full di Eropa gitu. Nggak pernah ngalamin yang namanya sepak bola profesional di Asia gitu kan. Jadi dia bener-bener bisa dibilang ya emang anak Asia, tapi ya bener-bener dididikan Eropa aja gitu. Bener-bener dari awal dia di Bundesliga soalnya kan, dari pas di Hamburg. Ya. Profesional pertama langsung itu, belum sempat di Liga Korea dia bahkan. Iya, dia tuh didikan Hamburg Junior sih kalau yang gua tahu. Jadi dia tuh Hamburg kan gua akhirnya baca si Hamburg tuh ngerekord dari Seoul. Nah, itu yang nyambung dari Kemal. Jadi kan gua akhirnya cari tahu kan, gimana sih caranya dia tuh benar-benar bisa ngemban sepak bola profesional itu full di Eropa gitu. Jadi ternyata dia itu drop out dari SMA pas zaman dulu di Korea. Terus dia itu kenapa drop out? Gara-gara dia dapet ini sih, menang kayak ada namanya Korea Youth Camp di Jerman atau gimana gitu. Jadi ternyata dia pintu masuk ke Eropanya dari situ. Jadi makanya benar-benar kentara banget kan skillnya dibandingin pemain-pemain lain. Kayak misalkan gini deh, satu yang nama harus gue sebut Shinji Kagawa gitu kan. Jadi kayak pas dulu di Bundesliga kan naik ya. Cuman setelah kenapa ya pemain turun gitu. Kenapa ya pemain Asia tuh banyak startnya di Liga Jepang ya? Maksudnya apa yang bikin pemain Bundesliga orang tim-tim Bundesliga tuh itu gue agak yang belum kalau ngomongin masalah pemain Asia emang kan banyak berkembang atau awal meniti karirnya kan di Bundesliga ya. Dari yang gue baca sih emang terutama Jepang sih ya, Jepang sama Bundesliga kan kayaknya kuat banget. Yes. Ternyata emang itu sejarahnya udah panjang banget dari zaman Hitler tuh sama pemerintahannya Jepang zaman dulu tuh siapa lah emang udah kuat gitu karena sebagai poros barat dan timur kan saat itu. Nah, dan orang Jepang pun secara umum itu di Jerman tuh yang gua tahu tuh dapat gelar kehormatan gitu karena etos kerjanya, karena kesungguhan dalam apapun itu gitu. Nah, itu berimbas ke sepak bola jadinya emang sampai pemain pertama Jepang itu di Bundesliga namanya Okuhara kalau nggak salah, itu dari tahun 77 sampai 86. Ya, kayaknya dia masuk dalam legendnya Bremen juga tuh. Nah, itu dia dari situ akhirnya dia membuka pintu pemain Jepang lain untuk gabung juga ke Bundesliga karena sudah terbukti gitu. Ada satu pemain emang yang gua tahu tuh dari orang-orang Bundesliga tuh taunya kalau ada pemain Jepang itu dia nggak neko-neko, diinstruksiin apa aja. Nah, itu dikasih instruksi apa aja, jalan, mau taktikalnya kayak gimana, dia cepat paham, bisa dilakuin di lapangan. Jadi makanya mungkin dari situ terus bergulir pemain Jepang masuk ke Bundesliga. Sampai musim 2000 berapa ya? 12-13 kalau nggak salah. Di Dream Team-nya Bundesliga, bek kanannya siapa? Bukan Philipp Lahm loh yang masuk Dream Team. Si Uchida. Uchida kan? Uchida. Iya. Sampai akhirnya orang Jepang pada ngeramein, wah ini Uchida lebih dari Philipp Lahm. Ya karena itu mungkin dari situlah akhirnya sampai sekarang. Semoga pemain Indonesia adalah ya sekali-sekali gitu pemain Liga Bundesliga gitu kan. Aduh. Iya, agak bisa jauh dari rumah. Agak bisa jauh-jauh dari nasi telur tempe. Tapi ya nyambung ke pemain Asia ini ya Asia yang Korea, Jepang gitu udah lah ya mulai. Cuma kenapa ya South Asia nih? Pemain-pemain Asia Tenggara nih nggak pernah ya ke sana-sana gitu. Ada tapi ya paling ada satu pemain di Liga Belanda, pemain Vietnam, musuhnya Evan Dimas tuh. Cuma gue lupa dia main. Oh iya yang back ya? Dia bukan sih. Either dia main di Heerenveen apa di mana gitu kalau nggak salah. Nah itu
nggak tahu sih kalau gue ya baca dari Instagram ya macam info-info supporter kita ya gitu. Ya dia juga ternyata nggak terlalu main di sana gitu loh. Dia gue nggak ngerti apa emang itu prospeknya dari timnya itu sendiri, maksudnya emang mau diprospekin untuk nanti atau it's just a purely marketing aja gitu. Mungkin Liga Belanda mau masuk ke Vietnam gitu, atau mau mulai ada siaran di Vietnam biar ada penontonnya nih, ya gue belilah satu pemainnya gitu. Itu kan sebenarnya ya ada sisi bisnisnya juga kan. Ada sama kayak tadi si Minamino kan dari awal. Cuma ada 6 loh pemain Asia Tenggara yang main di Eropa. Kita nggak nyebut kayak pemain-pemain Filipina yang emang dia keturunan sana ya, kayak si siapa tuh kipernya Cardiff dulu. Etrich. Itu nggak dihitung kan? Etrich masuk hitungan. Oh, itu masih hitungan. Akhirnya ngambil Filipina kan daripada Spanyol ya? Iya, padahal kayaknya dia lebih sering di London daripada di Inggris daripada di Filipina kayaknya. Johnny Van Beukering masuk itu kan? Kenapa Johnny Van Beukering? Enggak, yang saat ini aktif. Oh, yang saat ini aktif. Tadi pemain Vietnam yang lu bilang itu Don Van Hao. Ervin ya? Iya, Don Van Hao. Nah, itu kan musuhnya Evan Dimas tuh. Iya, sama si kipernya Thailand tuh si kawin lari. Tapi kalau juga ngomongin dari Asia Tenggara ya, sebenarnya yang menurut gue bisa masuk sih paling dekat sih Thailand. Gitu. Jadi ya lo tau lah, pemain Thailand udah mulai mengisi liga-liga Jepang kan. Dan gue lihat juga nggak cuma jadi nggak jadi hiasan bangku cadangan doang gitu, mereka emang main di Liga Jepang. Itu pemainnya, siapa namanya anjir, pemain kecil tuh, jago banget nomor 7 ya, Thailand. Teraton Bunmatan. Teraton. Jangan salah lu tanya itu bukan pemain bola. Ya, tapi kan ada juga pemain kita di Eropa, ya kan? Pemain kita juga ada coy, ada Egi, ada Witan. Ada sih. Coba. Ya itu gimana lu, Matt? Ada Martunis. Gimana, Matt? Martunis itu trial doang kayaknya, Matt. Aduh. Menurut lu gimana, Matt? Coba. Egi. Gitu. Gue jujur ya, karena bukan sebagai orang yang ngikutin perkembangan sepak bola Indonesia, nggak tahu sih. Cuman menurut gue kayak gimmick nggak sih? Nggak tahu sih gue. Kalau gue gimmick lah. Gue rada-rada ngeri dihajar netizen juga nih anjir. Tapi gini. Nggak apa, ini kan personal opinion. Dia kan main di Asian Games ya. Asian Games ya. Nah, menurut gue nggak segitu bedanya dengan pemain-pemain yang lain yang main di Liga Indonesia gitu loh. Maksudnya nggak jauh, nggak jomplang. Padahal kan dia di sana terus gitu loh. Nah, ya gue nggak tahu apakah emang dari individunya apa dari emang dia belum sering main di tim utamanya, selalu main di tim keduanya. Jadi yang ngelihat kayak mainnya dia yang nggak begitu jauh gitu, tapi tetap kelihatan lah ada titik-titik bentukannya. Ini bentukan latihan Eropa nih kagak ada nih di sini nih gitu. Cuma ya gue masih 50-50 sih. Menurut gue juga ada gimmicknya juga, karena si Lechia sendiri langsung tiba-tiba ada kayak fansbase Indonesianya, ada akun apa Indonesianya gitu. Tapi ada sponsor gitu nggak sih? Maksudnya ada sangkut pautnya sama perusahaan Indonesia atau apa gitu nggak sih? Gue nggak tahu sih. Lechia. Seingat gue sih ada Paytrend sih. Paytrend masuk ke jersey-nya. Lu kalau main FIFA cek Lechia Gedang tuh ada logo Paytrend. Perusahaan Indonesia satu-satunya di FIFA. Iya. Nomor 10 cuy sekarang dia. Tapi kan iya, tapi walaupun nomor 10 juga nomor 10 abal-abal, pernah main juga kan. Soalnya yang gua tahu ya emang faktor ranking juga sih. Kenapa pemain dari Asia Tenggara kayak susah masuk Eropa. Ketika lu trial gitu, misalnya lu bersaing sama negara lain, kalau kekuatannya skill sama-sama bagus. Yang lihat ujung-ujungnya ranking. Katanya sih gitu. Ranking negara. Iya, ranking negaranya. Gitu. Jadi dia melihat, kalau negaranya rankingnya jelek, berarti dia menganggap secara sepak bola juga belum teruji gitu. Nanti gue ngambil pemain dia, mentalnya juga kayak gimana. Cuman ya, juga sih.
terkait dengan pemain Indonesia kayak kita tahu lah. Kalian pasti lebih tahu sih gitu kan. Sejauh mata awam gue kan kualitas jauh nih. Gue sejujurnya sedikit penasaran dengan cerita orang yang jadi background-nya Dondi sih sebenarnya. Karena dia sempat main di Cerezo kan. Dan karena kan dia juga salah satu pada saat awal-awal dia masuk kan bener-bener hits banget nih gitu kan, Irfan Bahdim gitu. Ceritanya gimana sih? Ada yang ngikutin nggak? Gue jujur nggak tahu soalnya. Apa ya, kalau Bahdim kan emang sebenarnya awalnya dia sempat emang yacht karir itu di SV Argon. SV Argon tuh ya ke liga berapa ya, gue juga lupa sih. Cuman emang karena dia ada keturunan Belandanya juga, jadi kayak dia kira-kira lama di sana. Cuman ya udah emang kualitasnya sebagus itu. Dia sempat di Ajax loh. Sempat di Ajax 2 tahun. Menimba di Ilmu umur berapa tuh? Tahun 98 sampai 2000. Cuman emang nggak tembus aja kali ya. Terus 2010. 2000 berapa tuh yang piala yang dia oke banget tuh? AFF 2010. AFF ya 2010. 2010 ya udah habis dari dia ngerasain main di Indonesia, akhirnya udah dia benar-benar sempat main bentar di luar, terusin akhirnya kelasnya dia. Iya kayaknya di Indonesia, maksudnya di tahun itu di 2010 itu dia udah mulai dapat masanya juga di Indonesia, jadi kayak orang-orang ngefans banget kan. Oh gila, benar-benar kayak wonder ini ya. Dia tuh ini tahu Reusnya Indonesia, tiap mau AFF cedera 2 kali. Nah, iya seksian sih emang. Jago. Tapi jago sih. Pas peak-nya pas nggak ikut AFF gitu. Ya, ibunya Bahdim, orang Belanda. Hester van Dijk, nama ibunya. Oh, ya, masih satu linting sama Sergio van Dijk. Yoi. Sama Virgil. Bapaknya orang Malang. Virgil juga, sama Virgil. Makanya dia pas pertama kali ke Indonesia sama Malang, karena kayak membanggakan orang tuanya lah. Orang Malang. Iya. Sayang banget sih, gue kayak berharap lebih gitu sama Irfan Bahdim, cuman ya emang cederanya juga lumayan banyak. Tapi untungnya dia sempat ngejual. Iya, ankle-nya yang paling sering kena. Ada lagi nggak sih sekarang yang model-modelan gitu tuh? Yang model-modelan Bahdim yang kayak pemain-pemain yang punya darah Indo, yang kira-kira mungkin sepak terjangnya di Eropa misalkan bagus, atau misalkan yang di Eropa nggak bagus-bagus banget, akhirnya mau ke Indonesia. Ada lagi nggak sih sekarang? Belum ada yang kebukti sih kalau menurut gue. Yang terakhir sebenarnya paling santer tuh sebenarnya si Sandy Walsh. Sandy Walsh kan, Liga Belgia apa gitu. Belgia. Tapi dia kalau Bahdim kan emang dia akhirnya memilih Indonesia kan pas dia 17 tahun gitu. Jadi kita nggak bisa bilang dia naturalisasi gitu. Nah, Sandy Walsh ini kebetulan dia udah ngasih kode nih buat dinaturalisasi sama PSSI gitu. Cuma belum ada sampai sekarang. Dia sebenarnya kemarin berharap juga tuh kayak di 2018 kepanggil Asian Games, ternyata enggak. Karena ya ribet kan prosesnya juga. Tapi ya kalau gue sendiri sih melihat ya kita nggak bisa asal naturalisasi juga sih gitu. Karena banyak kok naturalisasi yang nggak jalan juga. Iya sih, banyak banget naturalisasi ujung-ujungnya nggak pakai juga. Jadi mending ini sih, mending ngandelin pemain muda yang ada aja. Iya. Sekarang kan udah ada tuh yang lagi dibina kan. Yang nggak udah selek itu. Mending ini sih, ngandelin lulusan Asiop, lulusan Villa 2000 gitu. Ya berharapnya lu main di Liga Indonesia mungkin kayak gue nggak tahu ya, mungkin kayak pemain Asia di Eropa lah gitu. Lo main di Indonesia sebentar, lo wonderkid, pindah ke Liga Asia yang lebih bagus, let's say Liga Jepang, Liga Korea, main 2 tahun, lo berkembang, masuk ke Eropa gitu. At least ya kita punya beneran punya wajah lah kita di sana gitu. Tapi yang beneran apa ya? Beneran berjuang ya, gitu ya. Bukan dikasih gitu, lo di sana karena orang tua lo tugas di sana gitu, bukan. Ya lo beneran berjuang. Back. Masih ada nggak sih backnya di Thailand, back Indonesia yang Thailand tuh? Yanto Basna. Oh iya, Yanto masih nggak sih? Masih. Oh, ya, nggak mau balik dia. Janganlah, ada bagus lah di sana lah. Soalnya kan yang udah setahun balik. Iya, nggak kuat sama homesick-nya sih.
Ya itulah Biasanya. kan Tapi kalau penyakit Thailand pemain masih Indo kan. Selalu homesick, butuh nasi, Iya. butuh telur, butuh tahu, butuh tempe gitu kan. Jadi cilok. jadi Butuh kita mecin doain nih. aja. Doain aja bareng-bareng gitu kan. Semoga kualitas sepak bola di Indonesia meningkat gitu kan. Terutama jadi biar bisa banyak juga sih Amin. anak-anak Indonesia tuh yang bisa main sampai ke Liga Eropa suatu hari nanti, kita yang nggak tahu kapan gitu kan. Iya cuy. Jadi kayak pemain Indonesia di Anfield mal, bayangin mal. jadi balik lagi. Tiba-tiba kan. Ada itu si Ucup. Gue baru mau nyebutin itu sempat main di Anfield dia. Anjir. Ketinggalan gua. Big Reds Bekasi. Iya, karena gua nggak datang hari H, nggak dibawa juga. Jadi, oke. Jadi curhat nanti. Sip lah. Jadi balik lagi gitu kan, semoga kondisi sepak bola di Indonesia semakin hari semakin membaik sampai nanti kita ngelihat bisa ada pemain Indonesia yang mewangikan nama Indonesia di kancah Eropa gitu kan. Cuman balik lagi kayak yang tadi sih gitu kan, dari apakah Egy itu cuman gimmick, apakah Takumi Minamino itu juga cuman gimmick, kita saksiin aja nanti ke depannya gimana. Gue rewind lagi. Ya, Minamino gimmick. Minamino gimmick. Nggak. Jago cuy. Lihat tahun depan. Park Ji-sung tuh nggak gimmick tuh. Park Ji-sung jelas. Ya, gimmick tuh Jesse Lingard, tau nggak lo? Tuh titipan tuh. Titipan maknya kayaknya. Titipan mak. Ini pendonor itu. Pendonor biaya. Itu artis Instagram, bukan pemain bola. Jangan disebut. Kalau itu emang gimmick. Ini kan kita lagi bahas pemain bola. Iya. Jadi dari ATTL Bola hari ini segitu dulu. Gue ingetin lagi, ATTL Bola, ATTL Basket itu ada di Instagram, bisa dicek di @alongthetouchline, sama untuk podcast ini itu bakal ada di YouTube juga dalam bentuk video podcast. Itu teman-teman bisa cek di Touchline Network. Dari ATTL Bola segitu dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.